Scorpio, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana situasi hubungan kamu sekarang ataupun dalam waktu dekat bersama dengan dia ayang bebek selingkuhanmu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Scorpio, langsung aja kita mulai. Ini dia. Oke, berikut ada energinya di sini, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Oke, baik ya. Nah, kemudian ada di sini, wow. Oke, kemudian ada di sana, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada ini. Ya. Kalau Mari lihat kamu kayak punya kesadaran banget ya bahwa hubungan kalian ini tuh hanyalah hubungan yang cukup di mode urusan cinta-cintaan seperti ini gitu ya, cinta-cintaan asmara cinta segitiga gitu loh. Karena sudah jelas banget di sini tuh kamu orangnya memang tidak mencari komitmen gitu loh. Nampaknya Mari ini, maaf aja ya, energi Scorpio yang Mari tarik ini tuh bisa-bisa memang kamu orang yang ini loh, seneng gitu ya, seneng terlibat dalam urusan percintaan gitu. Nah, kalau bisa beberapa di antara kalian pengennya itu tuh hubungan percintaannya lebih daripada satu kali gitu ya, atau lebih daripada satu orang gitu ya. Ya, memang kan ada beberapa orang yang seperti itu ya. Jadi kayak kalau cuma satu membosankan gitu ya. Kalau dua kurang, tiga minta lebih. Nah, seperti itu ya. Yang memang kalian seneng aja dengan mengisi hidupnya kalian, disembariin, diselang-selingi sama urusan kasmaran-kasmaran gitu ya. Jangan-jangan memang kamu hanya mau ngerjain aja orang-orang lain itu. Kamu masih mau dengan pasangan sahnya kamu, tetapi kamu mau tanda petik hanya sebatas cari-cari kerjaan aja ya, bukan ngerjain tapi ya bisalah cari-cari kerjaan aja gitu ya. Dengan berinteraksi kepada laki-laki lain ataupun kepada perempuan lain di sini. Itu ya. Dan memang energinya kamu kalau dilihat di sini tuh tentu ini energinya kurang stabil gitu ya. Jadi kayak tergantung dari moodnya kamu aja lah gitu loh. Kalau pas kamu lagi mood sayang-sayangan sama dia, kamu dateng. Kalau kamu lagi nggak mood, kamu bisa cari-cari perkara gitu ya. Kamu entah marah-marah sama dia, kamu misalnya dengan sengaja mengelak, menghindar dari dia gitu ya. Kamu sengaja, pokoknya adalah sengaja-sengajanya kamu seperti itu. Jadi membaca dirimu yang demikian, Mari lihat agaknya bikin awal-awalnya sih menggemaskan ya sikapnya kamu seperti itu. Justru itu adalah daya tariknya kamu. Seperti ada kemisteriusan dari kamu karena kamu hadir dengan pola yang berbeda-beda yang hampir-hampir tidak terprediksi. Jadi kayak asik aja gitu ya. Itulah daya tarik dari dirimu. Tapi lama-lama ya si pasangannya kamu ini tuh jadi kayak pegel sendiri. Capek sendiri gitu ya. Karena mau di sini tuh memang juga bermain kearoganannya kamu. Gitu loh. Ada main arogannya kamu, kadang-kadang main jaimnya kamu gitu. Sekalinya kamu sweet, kamu manis banget gitu ya orangnya. Tapi sekalinya kamu jelek moodnya kamu kepada dia, kamu bisa tegaan. Gitu loh. Kamu bisa tegain, kamu bisa tega melakuin kayak mempermalukan dia. Misalnya ini misalnya aja ini ya. Contoh-contohnya aja, tidak semua ini Scorpio yang seperti itu sikapnya, hanya ya salah satu di antara kalian mungkin begini gitu ya. Entah kamu bisa ini dengan sengaja mempermalukan dia gitu ya. Kamu dengan sengaja kayak ngelarang-larang dia begini begitu gitu ya. Kamu ngebatasin hidupnya dia gitu. Kadang-kadang kamu menuntut dia. Dengan kamu ini tuh kan kayak kamu hampir-hampir tidak mau ya menerima penolakan dari orang ini. Jadi pas kamu lagi pengen happy, dia harus ada. Kalau dia tidak membagi perhatiannya dia sama kamu bisa di situ ya
langsung masam mukanya kamu sama dia, kamu ngeblokir dia, kamu ngamuk-ngamuk sama dia atau apapun itu gitu ya. Jadi maunya kamu itu kan dia itu tuh hadirnya selalu standby untuk kamu gitu loh ya. Karena ya terutama di saat-saat sekarang ini tuh kamu lagi pengen happy sama si seseorang ini gitu loh. Nampaknya bagian moodnya kamu menyala untuk dia lagi hidup ya di beberapa waktu belakangan hari ini gitu loh. Jadi ya bisa-bisa ya disinilah agaknya kamu mau bersikap lebih manis sama dia gitu ya. Kamu mau bersikap lebih baik lagi kepada dia gitu ya. Ya, jadi kayak yang pegel hatinya dia, capeknya dia ngadepin kamu. Ini tuh bisa agaknya bisa terlegakan, bisa terrilis gitu loh. Ya, jadi kayak kamu semacam lagi ngasih dia booster energi untuk ngelanjutin relationship-nya dengan kamu gitu loh. Padahal ya kalau untuk ragu-ragu ke kamu, bahkan terpikir untuk selesai saja dengan kamu, pasti sudah ada. Namun kamu kayaknya pandai banget gitu ya, Scorpio. Kamu pandai banget. Macam kamu punya kartu truf, macam kamu tahu aja trik dan tips, trik untuk bikin dia kelepek-kelepek lagi sama kamu, mau lagi sama kamu, lanjut lagi sama kamu, menggebu-gebu lagi sama kamu. Kamu pandai banget gitu loh. Memang orang ini tuh sampai saat sekarang, walaupun kalian nggak tahu lah sudah berapa lama ini hubungannya ya. Tapi kalau melihat kayak gairahnya dia ada terus ini untuk kamu. Menyala terus gitu loh. Ya. Bosen dia sebentar, tapi nanti gimana kamunya ke dia ya. Apalagi kalau kamu lagi ngasih atensi sama dia, rasa bosan itu tuh hilang. Jadi kayak yang kalau dia merasa terbebani dalam relationship-nya kalian, tetapi rasa beban itu tuh ada bayarannya gitu loh. Ada bayarannya. Karena kamu kalau bikin happy dia tuh kamu bisa gitu ya. Melakukan sesuatu yang kurang lebihnya dia maui, dia inginkan, dia harapkan. Nah, kamu bisa gitu loh. Ya, di sana. Dan perlu kamu ketahui ya Scorpio, untuk di beberapa waktu belakangan hari ini, seseorang ini tuh sudah kepengen lebih deep lagi relationship-nya dia dengan kamu gitu loh. Kalau bisa hubungan kalian ini tuh jangan hanya jadi kamu menjadikan dia hanya orang ketiga. Kalau bisa dia mau ini tuh ya, kalau kamu menjadikan dia satu-satunya gitu loh. Ya. Bila perlu kamu tinggalin itu pasangan sahnya kamu. Udah, kamu dengan dia aja gitu loh. Berani dia mari nampak mengambil konsekuensi untuk membawa hubungan ini tuh ke arah yang lebih lanjut lagi. Gitu loh. Berani dia di sana. Makanya kayak yang entah pun sebaik apa relationship-nya kamu dengan pasangannya sahnya kamu, tapi kayak dia bilang bahwa dia mau seperti pasangan sahnya kamu itu. Bahkan kalau bisa melampaui pasangan sahnya kamu. Supaya kamu kemudian hanya memilih dengan dia. Gitu ya. Dia nggak mau membagi-bagi kamu dengan yang lain. Sudah cukup itu. Karena pegel hatinya juga ya pasti karena itu ya. Mari lihat orang ini cukup paham ini tentang kamu. Maksudnya bagaimana kurang lebihnya, maaf bahasanya Mari. Sisi gelapnya kamu, sisi liarnya kamu. Nampaknya dia sudah mengerti itu. Dan dia bilang itu tidak masalah. Kayak seolah-olah dia mampu kok menghadapi sisinya kamu yang demikian. Gitu ya, sisi gelap, sisi liarnya kamu, dia mampu menjinakkan itu, dia mampu menerangi itu. Tapi ya syaratnya, kemudian hanya ada dia satu-satunya menjadi pasangan asmaramu, gitu loh. Jangan ada pasangan sahmu, jangan ada si Fulan, jangan ada si Anu, si itu, si Ono, gitu. Jangan ada gitu. Kalau kamu mau happy-happy, mau bersenang-senang, mau punya jaminan hidup, ya udahlah dengan dia aja. Nah, kira-kiranya begitu, ya. Dan Mari rasa dia akan men-trigger kamu ini ya, atau sekarang sebenarnya dia sudah men-trigger kamu, agar kamu berpikiran ke arah sana, gitu loh. Jadi jangan kamu hanya datang happy-nya doang, sebentar-sebentar ya, happy-nya doang yang dimana durasinya sebentar-sebentar ke dia.
yang ada limit batas waktunya gitu. Ya, maunya dia, ayo kita happy-happy jangka panjang, gitu. Ya, ayo kita punya kehidupan bersama jangka panjang, seperti itu. Dia akan ajak kamu ngomong, atau dia bahkan akan menunjukkan kepada kamu, gitu ya, bahwa kalau kamu memilih dia, itu adalah pilihan yang baik, bukan pilihan yang keliru untuk kamu ambil. Nah, jadi orang ini tuh akan meyakinkan kamu, ayo resapi hubungan ini, ayo jalani hubungan ini lebih deep lagi, lebih dalam lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi kok kayaknya dia antusias, dia semangat gitu loh. Dia semangat untuk barengan sama kamu gitu ya. Makanya kalau hubungan kalian itu sudah cukup lama, katakan sudah lebih daripada setahun, hebat juga ya. Hebat juga kamu ini tuh bisa membuat orang ini semakin kesini tuh semakin berani gitu loh. Semakin berani untuk menanggung resiko menjalani hubungan dengan dirimu. Makanya yang tadinya misalnya kalian ini tuh awalnya hanya mau bercandaan doang, teman tapi mesra saja, gitu ya. Mengambil resikonya dia di sini tuh dalam artian ayo kita seriusin. Nah, gitu dianya. Ayo kita seriusin yuk. Gitu loh. Bener-bener sungguh-sungguh kita di sini tuh seperti pasangan. Jangan kucing-kucingan kayak gini, gitu loh. Ya, kalau kalian lagi kucing-kucingan gitu ya. Karena ya namanya ini hubungan cinta segitiga kan. Pastilah ada private-nya. Ayo kita lebih belak-belakan lagi di hubungan ini, gitu dianya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia serius sama kamu. Jadi biasanya nih ya, misal dianya menyembunyikan adanya kamu dalam hidupnya dia. Boleh ini nanti dia kayak ngajak kamu ketemu sama temen deketnya dia. Kamu diajak dalam komunitasnya dia. Kamu diperkenalkan sama mami papinya, sama saudaranya, om tantenya, siapalah gitu ya yang deket sama dia. Gitu, biar kamu tahu gitu loh, bahwa dia punya keseriusan sama kamu gitu ya. Di sana itu contohnya aja ya. Pokoknya apa-apalah yang dia rasa mampu ataupun harus dia lakukan untuk meyakinkan kamu mau serius sama dia, pasti akan dia lakukan di sana, gitu loh. Ya, karena kayak semacam yang yakin orang ini gitu loh, bahwa kalian ini tuh ditakdirkan untuk bersama. Waduh, hebat juga nih. Kalian ditakdirkan untuk bersama. Begitu asumsinya dia. Jadi ini tuh bukan hanya perjodohan oleh semesta, iseng-iseng gitu ya, semesta lagi gabut-gabut gitu ya, memperjumpakan kamu sama dia. Menurut asumsinya dia, enggak, ini kayaknya beneran nih, kamu menjadi bagian dari hidupnya dia jangka panjang gitu loh. Dia melepaskan status lajangnya dia karena menjadi suamimu, karena menjadi istrimu, gitu ya. Atau dia bisa aja, misal nih, kalau orang ini ternyata sudah punya pasangan lain gitu ya. Kalau hubungan ini tuh cinta bersegi-segi, boleh-boleh dia bisa tuh mikir, apa sebenarnya dia ini tuh, kalau dia laki-laki ya, dia ini tuh memang ditakdirkan hidup berpoligami gitu ya. Atau dia sebenarnya akan mengganti suami ya, dari suami dia yang kemarin, yang saat ini, dan kemudian mengganti orang itu dengan kamu untuk menjadi suami masa depannya dia. Sampai kayak gitu tuh pikirannya orang ini. Atau keyakinan ya, keyakinan orang ini. Pokoknya tidak ada salah lah. Menurut dia tidak ada salahnya itu dia bersama dengan kamu di sini. Jadi nanti sikapnya dia pun boleh ini jadi semakin belak-belakan ya.
Contohnya apa Cici Mari? Jika selama ini tuh dia tunduk patuh pada konsep hubungan kalian. Misalnya kamu pernah bilang, Beb, kamu nggak boleh ya duluan nelfon aku. Harus aku yang duluan nelfon baru kita komunikasi ya. Nah, dan dia bilang oke katanya. Nanti bisa itu tuh dia kayak memberanikan diri, nekat dia telepon kamu, dia chatting kamu gitu loh. Padahal kamu udah larang kan, nggak boleh, harus kamu yang duluan. Tapi dia nekat di sana, gitu loh. Datang dia ngejumpain kamu. Padahal itu tuh datangnya dia di tempat yang rawan gitu ya, tempat yang bahaya gitu ya. Tapi dia mau datang gitu lah di sana. Ada lain itu, mari lihat gaya-gaya superhero-nya dia nanti ya. Ada ini. Dan ketika dia bersikap seperti itu, mari lihat, wow, kamu kelepek-kelepek nih. Ih, nekat orang ini gitu ya. Kamu seneng pokoknya. Dengan apa nanti yang dia lakukan, bikin kamu seneng hati. Makanya, gairahnya kamu kepada dia menyala, makin menyala di saat ini. Atau dalam waktu dekat ya. Atau dalam waktu dekat. Karena kamu merasa tersanjung gitu loh. Kamu kayak melihat dia itu tuh punya upaya ya untuk menyenangkan hatinya kamu. Gitu ya. Makanya kamu sweet banget nanti ini. Bagus ini jadi bagus ini nanti tuh kalian rasakan hubungan kalian ya, atau saat sekarang. Ya, lagi menyenangkan lah pokoknya, menggembirakan kamu gitu ya. Nah, di sana bikin kamu ya berbunga-bunga ke dia. Itu loh. Ya. Jadi dengan apa yang dia kerjakan nanti, apa yang dia omongkan nanti sama kamu, memang sih belum membuat kamu akhirnya yakin dan percaya ya bahwa kamu memilih dia menjadi orang satu-satunya. Tapi ini bisa bikin kamu jadi yakin dan percaya bahwa waktu, tenaga, sumber daya apapun yang kamu berikan kepada hubungan ini worth it gitu. Ya, worth it. Gitu ya. Nah, minimal di sana. Karena kalau untuk komitmen, mari lihat kamu belum mau. Gitu loh. Bahkan ancang-ancangnya kamu, ya kamu tidak mau menikah sih sama dia. Gitu. Hanya dia menjadi salah satu orang yang kamu terima dalam kehidupan intimnya kamu. Gitu loh. Nah, setidaknya ya untuk sampai beberapa bulan ke depan ya akan ada seperti itu maksud dan tujuannya kamu. Jadi kayak cerita mau ninggalin ya udah ada jadinya gitu loh ya. Atau cerita ninggalin karena bosen gitu. Nah, jadinya nggak ada di sini. Mari lihat. Nah, di sana. Kamu ini tuh nggak cinta sama dia, cuman suka ya. Mari lihat, nggak ada cinta-cintanya di sini. Hanya kamu suka, seneng gitu loh. Ada mungkin treatmentnya dia yang bikin kamu bangga ya. Yang bikin kamu merasa berharga, merasa berarti, merasa gembira gitu ya. Kamu hanya senang dengan treatment. Kamu senang dengan suasana. Gitu loh. Suasana ketika bersama dengan dia. Hanya itu sih, mari lihat. Jadi nggak pedulilah sudah berapa lama ya. Di hatinya dia sudah punya cinta ke kamu, tapi di hatinya kamu, mari lihat di sini sih belum cinta ini. Hanya seneng, suka, naksir gitu-gitu ya, tertarik. Hanya semacam di situ kamunya ke si seseorang ini. Nah, ya. Dan ini paling nampak nyata ya di saat sekarang lah. Di saat sekarang. Gitu loh. Oke? Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ada Aries, berikut energi dari Cancer, Pisces, Taurus, Libra, Scorpio, dan energi dari Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.